Semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini, atas kudrat dan iradah Allah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir di hadapan ibu-ibu jamaah sekalian. Kita bisa bersilaturahmi, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada kesempatan kali ini membawa berkah buat kita semuanya, amin. Mudah-mudahan semua yang hadir biar tambah berkah umurnya, biar tambah berkah rizkinya. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan keturunannya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di akhir tahun, tepatnya sekarang bulan Zulhijjah. Insya Allah Sabtu besok kita sudah masuk kepada awal tahun baru Islam, karena di dalam kalender tanggal satunya adalah Sabtu besok. Alhamdulillah, kita mau ketemu lagi sama awal tahun. Ibu senang nggak? Bahagia nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kebahagiaan kita bawa berkah. Makin tambah tahun, makin tambah berkah umurnya. Ya, tahun baru Islam dinamakan tahun Hijriyah. Kenapa dinamakan tahun Hijriyah? Karena tahun itu diambil dari momen hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Karena saat itu kota Mekah belum kondusif, belum stabil, belum aman untuk menegakkan nilai-nilai keislaman pada saat itu. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah, dan alhamdulillah di kota Madinah Islam bisa dengan luas menyebar, alhamdulillah. Makanya kita sebagai umat muslim sama, kita juga harus berhijrah. Hijrahnya kita apa? Hijrah kepada yang lebih baik lagi, berpindah kepada yang lebih baik, menjadi hati yang baisun qawiyun, punya kesadaran yang kuat, ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi di sisi Allah. Makanya tahun ini kita harapkan lebih baik dari tahun yang kemarin, amin. Karena hari cuma 3, hari kemarin, hari besok, hari ini. Betul begitu? Iya. Hari kemarin kita nggak bisa balik lagi. Kita pengen balik lagi ke masa muda, bisa kagak? Jangankan pengen balik lagi ke masa muda, kita pengen balik lagi ke hari yang kemarin. Hari apa kemarin? Hari Jumat? Tidak bisa. Sedangkan hari besok kita juga nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kan gitu. Ya, dalam Al-Quran rahasia Allah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Kita mah cuma punya rencana. Baru habis lebaran udah rencana buat lebaran depan. Betul begitu? Ibu, ikut paket buat apa? Buat lebaran tahun depan. Padahal kita kagak tahu nyampe apa kagak tuh umur kita ke tahun depan. Betul begitu? Hari besok gak ada yang tahu. Tapi hari ini nih, hari yang harus benar-benar kita ambil keuntungan. Karena hari ini yang saat ini kita laksanakan, mudah-mudahan selalu yang paling terbaik buat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Jadi bulan Muharram adalah awal tahun baru Islam. Dan bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan. Ibu, hafal 12 bulan Islam? Jangan sampai orang Islam tapi tidak mengetahui dan tidak hafal nama-nama bulan Islam. Ibu hafalnya Januari, Februari, Maret sampai Desember. Ya, coba bulan Islam diawali dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir atau Jumadi Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa bulan? 12 bulan. Cuman kadang-kadang suka diganti ya. Bulan Sya'ban diganti bulan Roah, Ramadan diganti bulan puasa. Apalagi Zulqa'dah kadang-kadang diganti bulan Hafid. Bulan apa Bu? Bulan Hafid. Terus kadang-kadang Safar, Rabiul Awal, Mulud, Rabiul Tsani,
silih mulut. Kadang-kadang seperti itu ya penamaan, tapi penamaan aslinya yang tadi dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulqaidah 12 bulan, sampai bulan Zulhijjah 12 bulan yang Allah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 12 bulan ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan ada arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mana? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini mutawalliyatun, berturut-turut. Apa ibu? Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Sedangkan satu lagi itu terpencil ma baina Jumadi wa Sya'bana. Dia antara bulan Jumadi akhir atau Jumadi Tsani dengan bulan Sya'ban, dia adalah bulan Rajab. Jadi ada berapa bulan yang dimuliakan oleh Allah? 4. Coba satu lagi. Bareng-bareng. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, alhamdulillah kita akan masuk bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dia termasuk hari yang 10 yang dimuliakan oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Allah berfirman demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini menurut pendapat para ulama yang pertama adalah malam terakhir di bulan Ramadan. 10 akhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada satu malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Udah pernah belum ngedapatin Lailatul Qadar? Agak tahu kata ibu. Dapat apa kagak ya? Ibu, ada tandanya. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar semakin dia lebih baik lagi di sisi Allah. Ibu, bukan berarti orang mendapatkan malam Lailatul Qadar tambah kaya, tambah sukses. Artinya semakin dia terasa dan terlihat nampak jelas akhlaknya lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu. Nah, ada lagi 10 awal di bulan Zulhijjah. Jadi 10 awal di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Alhamdulillah sudah kelewat ya Bu ya. Nah, baru yang ketiga adalah 10 awal di bulan Muharram, karena di dalamnya ada hari yang istimewa, hari yang bersejarah. Dia adalah Yaumi Asyura. Apa itu? Tanggal 10 Muharram. Ada apa di tanggal 10 Muharram? Masya Allah, banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya apa sih ibu-ibu? Diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam, tepatnya tanggal 10 Muharram. Sebagaimana ibu ketahui bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam dulu dia adalah ditempatkan di surganya Allah. Jadi bapak dan ibu kita adalah Bu, dari mana? Dari surga. Mudah-mudahan kita juga ahli surga. Amin. Mau pulang kampung? Mau pulang kampung? Pasti. Ibu kan di dunia lagi sedang mengembara. Ya, di dunia ini hidup ini sementara, sebentar. Seperti abirus sabil, seperti orang yang melewat jalan. Besok atau lusa udah pasti kita bakal pulang kampung. Udah siap belum? Insya Allah udah siap. Kalau ditanya belum siap, kapan mau siapnya? Ya, kalau ditanya udah siap belum? Insya Allah siap. Apa yang disiapkan? Perbekalan amal soleh untuk menuju ke hari akhirat abadi selama-lamanya. Insya Allah kampungnya membahagiakan. Ya, kalau punya bekal kan insya Allah tenang ya Bu ya. Ibu mau berpergian jauh kagak punya bekal, bingung kagak? Bingung buat di jalannya, bingung buat di sononya juga. Terbingung buat pulang lagi kayak gimana, udah mikirin bingung. Makanya kudu persiapan bekalnya dari sekarang. Apa itu bekal? Amal yang soleh. Insya Allah kuburan alam barzakh menjadi istana surga buat kita. Amin. Bahkan alam barzakh, alam kubur lebih indah daripada alam dunia. Pengen begitu? Kalau udah pengen begitu, pengen gak buru-buru pulang? Nah, kagak juga kata ibu. Ya Allah, gak ada yang tahu kapan, di mana ibu kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kembalinya husnul khatimah. Jadi ayah kita, bapak kita, dia adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, dulu tinggal di dalam surganya Allah. Bu, beliau melakukan perbuatan dosanya satu, yaitu memakan buah khuldi di dalam surga. Apa arti khuldi? Kekal.
Ya, buah khuldi adalah buah kekekalan. Itu adalah pucuk rayu iblis ketika saat itu menggoda Nabi Allah Adam alaihissalam karena hasutnya iblis kepada Adam. Ya, tapi Adam tak tergoda. Kemudian menggoda kepada Siti Hawa. Wahai Hawa, apakah engkau ingin mendapatkan kekekalan di dalam surga? Maka makanlah buah itu. Maka dinamakan buah khuldi, buah kekekalan untuk di dalam surga. Padahal boro-boro kekal. Karena itu adalah buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian diusir Nabi Allah Adam dari mana? Dari surga. Dan dia sujud kepada Allah bertobat. Dengan bacanya gimana doanya? Doa tobat Nabi Adam ada yang tahu? Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuman ibu kalau sujud jangan dilaguin kayak gitu. Ya lama dong. Gimana bacanya? Biasa aja ya, nggak usah pakai lagu, nggak usah pakai lagan, itu kan biar cepat hafal. Gimana coba? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud Nabi Allah Adam beratus-ratus tahun, tapi tidak diampuni dosanya sama Allah. Tidak diterima tobatnya sama Allah. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihi salam, dia teringat ketika dulu dia diciptakan oleh Allah. Ketika dia dulu di dalam surga, dia teringat di pintu surga sudah tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di pintu surga ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam teringat kembali ketika dia di dalam surga. Dia melihat istana arasnya Allah. Di tiang-tiang aras Allah ada nama Muhammadur Rasulullah. Jadi nama Allah digandengkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, aina teringatlah Nabi Adam dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Allah Adam alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya adalah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali tanpa nafas. Ibu kuat? Ibu mau dikasih mas kawin sholawat? Anak ibu mau nggak dikasih mas kawin sholawat? Mikir-mikir dulu kata ibu. Betul begitu? Bu, ibu mau nggak anaknya dimas kawinin sholawat? Kata ibu mikir-mikir dulu ya. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya apa? Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali tanpa nafas. Ibu kuat? Ibu kuat? Jangankan 1000 kali tanpa nafas, 100 kali kuat? Agak kuat juga. 10 kali. Kadang-kadang 1 kali aja 2 kali nafas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Berapa kali nafas itu? Udah 2 kali nafas ya. Ya Rabbi aja assalamualaikum udah 2 kali nafas. Masya Allah. Nabi Adam ternyata sama kagak kuat. Kalau 1000 kali dia baca sholawat kepada Rasulullah tanpa nafas, akhirnya cuman hanya 500 kali Nabi Adam kuat. Bu, jadi setelah 500 kali kemudian dia nafas, maka boleh diutang habis apa? Habis nikah baca sholawat lagi 500 kali. Betapa Rasulullah itu mulia sampai dijadikan mas kawin oleh Nabi Allah Adam bacaan sholawat. Maka Nabi Allah Adam bersujud kepada Allah, minta ampunan Allah dengan berwasilah kepada kemuliaan dan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya tanggal 10 Muharram Allah ampuni dosa Nabi Adam alaihi salam. Kita sebagai umat muslim, ibu, orang yang mengaku beriman, wajib kita bertobat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman. Ibu beriman? Ibu beriman? Beriman. Percaya sama Allah? Percaya yang hari akhir? Percaya. Yakin dengan adanya hari akhirat?
Yakin. Ketika ibu meyakinkan adanya Allah, adanya hari akhir, maka ibu wajib menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Kenapa kita disuruh taubat sama Allah? Karena semuanya tidak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa, kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksumun an maksiyah, dijaga dari perbuatan dosa. Beda kita mah. Nabi-nabi Allah yang lain pun semua punya dosa. Makanya nanti di padang mahsyar ketika umat manusia meminta syafaat kepada para nabi Allah, pada Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai Abu Bakar, bapaknya manusia, Nabi Adam pun tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Adam pernah berbuat dosa. Ketika mereka datang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa pun tidak bisa memberi syafaat karena Nabi Allah Isa pun merasa punya dosa. Akhirnya datanglah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua punya dosa kecuali Nabi maksumun an maksiyah, dijaga dari perbuatan maksiat. Dosa kita ini ibarat seperti kita rumah, Ibu. Makanya jangan Bu ngerasa kita nggak punya dosa. Jangan ngerasa kita itu bersih. Kita tuh ngerasa kotor, banyak kesalahan, banyak dosa. Ketika kita sholat aja kita kadang-kadang bikin dosa, betul? Apalagi kagak sholat. Ngaji aja kadang-kadang kita bikin dosa, apalagi kagak ngaji. Bang iya. Kadang-kadang sholat yang dipikirin dunia. Betul begitu? Yang kagak kepikirin. Yang kagak keingetan kalau lagi sholat. Betul begitu ibu-ibu? Makanya Nabi ngajarin kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Ya, duduk dulu engkau, kemudian istighfar, bertobat kepada Allah, karena manusia tidak ada yang lepas dari perbuatan salah dan dosa. Ibu, jadi tobat bukan pekerjaan setahun sekali. Saya tobat nanti dah kalau lebaran salaman sama suami. Kagak lebaran kagak salaman. Ya Allah, ada yang begitu ibu-ibu? Insya Allah kagak ada sekarang mah. Udah pada paham ilmu agama semuanya. Mungkin kalau dulu yang belum paham, nungguin lebaran mau salaman sama suami deh. Ya, kagak lebaran kagak salaman. Ibu gengsi katanya mau minta maaf, padahal Masya Allah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan kerjaan seumur hidup sekali, atau bukan kerjaan sebulan sekali, tapi tobat adalah setiap saat, setiap waktu, karena Nabi tidak pernah lepas dari membaca istighfar, gak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Ibu Nabi itu kalau tengah malam dia nangis depan Allah sampai basah gamisnya dengan air mata. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau itu sudah dijamin ahli surga? Bukankah engkau adalah pemegang kunci surga? Tapi kenapa kau harus menangis berlama-lama dalam sholat sampai bengkak kaki Rasulullah? Saking lamanya berdiri sholatnya Rasulullah, saking lamanya rukunya Rasulullah, saking lama sujudnya Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Aku ingin dikatakan oleh Allah dan digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah." Masya Allah, itu Rasulullah panutan kita, uswatun hasanah, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang tidak punya kesalahan dan dosa, tapi tidak lepas untuk beristighfar, bertobat kepada Allah. Apalagi kita umatnya yang banyak dosa. Betul begitu ibu? So, kita deketin Allah. Apalagi udah masa usia sekarang, udah kepala 4, 5, udah waktu maghrib, udah waktu Isya. Umurnya udah waktu apa? Ada yang udah waktu maghrib, ada yang udah waktu Isya. Kalau udah waktu Isya, udah mau ngapain ya? Kalau udah waktu Isya, udah mau ngapain bu? Mau tidur, tapi tidurnya kagak bangun lagi. Ya Allah, ibu ngerasa waktunya udah gelap. Kalau saya alhamdulillah masih asar bu, masih asar. Umur 40 tahun itu masih waktu asar. Umur 50-60 tahun itu waktu ada yang 50 tahun. Ambil 50 tahun, 60-70 tahun waktu Isya. Ada yang 60 ke atas? Ya Allah, udah mau segera tidur.
Ibu, waktu itu pada mundur maju terus. Bukan makin menjauhi kita dengan ajal kematian kita. Justru makin berganti hari, makin berganti bulan, makin berganti tahun, makin mendekati kita kepada kuburan kita masing-masing. Makanya mau apa lagi yang kita lakukan sekarang? Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, deketin kita dengan Allah melalui taubatan nasuha, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, bersihkan hati dengan melalui taubat. Karena ketika banyak kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati, itu diakibatkan karena perbuatan dosa. Jadi mata yang bikin dosa, hati yang kotor, betul. Mulut yang gibah, hati yang kotor. Telinga yang mendengarkan sesuatu yang diharamkan, hati yang kotor. Sedangkan hati kalau kotor susah masuk cahaya Allah. Karena hati adalah tempat berlabuhnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa hati usul kepada Allah, tersambung kepada Allah, merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah, kalau hati kita masih banyak kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Makanya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Cahaya siapa? Cahaya Allah masuk ke dalam hati. Ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ketika ibu datang ke pengajian, ibu niat mau mencari ilmu, maka ilmu itu akan bisa masuk ke dalam hati kalau hatinya bersih, hatinya selamat dari kotoran penyakit-penyakit hati. Ilmu adalah makanan akal. Betul begitu? Ilmu adalah makanan akal, tapi wadahnya ilmu adalah hati. Ibu kalau makan apa, Bu? Nasi. Kalau makan apa? Nasinya Masya Allah, harganya nasi yang beras 9.000, bagus nggak? Putih nggak? Pulen nggak? Ya. Ibu, tapi setelah nasinya dimasak, piringnya boleh ngambil dari comberan. Ibu, ditaruh piring yang kotor, ditaruh nasi yang bagus dan kira-kira mau makan nggak? Sekalipun nasinya bagus, bersih, tapi kalau piringnya kotor tetap akan menjadi kotor. Begitupun ilmu. Sekalipun ilmu ini bagus, ilmu itu baik, tapi kalau hati kita kotor, tidak bisa ilmu masuk ke dalam hati. Makanya perlu dibersihin dulu apanya? Hatinya dari kotoran penyakit hati yang 10. Ada berapa penyakit hati? Nah, ingat, maksiat batin ada 10. Mana yang 10 kita nazomkan supaya lebih cepat ibu menghafalnya. Maksiat batin itu ada 10. 1 banyak makan, 2 banyak omong, 3 mudah marah, 4 hasud, 5 bakhil cinta harta, 6 jah, 7 hubud dunia, 8 takabur, 9 ujub, 10 riya syirik. Ini hati-hati, jangan sampai hati kita ada penyakit dari yang tadi 10 tuh. Dari mulai kerjaannya banyak makan, yang dipikirin cuma makan, banyak ngomong, kerjanya ngomong melulu, kagak ada omongan yang keluar dari mulutnya yang manfaat. Naudzubillah, itu bakal ngotorin hati. Jaga lisan kita, selamatnya manusia karena bihifzil lisan, dengan bisa menjaga lisannya. Hati-hati dengan hati yang selalu bisa tersinggung, mudah marah, ibu kesel, dengki, hasut. Nah, itu penyakit. Obatin. Gimana cara ngobatinnya? Ini duduklah di majelis ilmu, seringlah mendengarkan nasihat agama, duduklah untuk menghadap Allah di tengah malam, bukalah Al-Quran, belajarlah puasa sunnah baik Senin dan Kamis. Insya Allah ibu akan sehat hatinya. Banyak penyakit hati akan menyebabkan celaka kita nanti di alam akhirat. Karena yang bakal selamat datang ke Allah, atabi qalbin salim, orang yang datang menuju Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang ikhlas, selamat dari penyakit-penyakit hati. Kagak ada ujub, kagak ada sombong, kagak ada riya, kagak ada syirik, gila kehormatan, gila keagungan, gila sanjungan. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah semua hatinya sehat.
Kalau udah sehat insya Allah bersih, insya Allah hidup selalu mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jagalah hati kita dengan cara kita belajar mendekatkan diri sama Allah, bertobat kepada Allah, karena itu pun yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertobat kepada Allah, ibu, maka dialah orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta resep gitu. Kalau ibu nangis sujud depan Allah, Allah senang cinta, turun rahmat Allah. Kenapa ibu kita suruh tobat? Karena gak berhenti-berhenti kita digangguin sama iblis. Betul? Digangguin sama setan. Depan, belakang, kiri mana? Kiri, kanan. Terus setan menggoda kita, cuman gak bisa dari dua jalan. Dari atas setan gak bisa, dari bawah setan gak bisa. Dari atas turun rahmat Allah, dari bawah tempat kita sujud kepada Allah. Jadi ketika kita sujud, baca doa tadi, doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu nangis, turun rahmat dan ampunan Allah. Dosa-dosa kita diampuni sama Allah, bukan hanya diampuni, diganti dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kenapa bulan Muharram bulan yang mulia? Karena di dalamnya terjadi peristiwa bersejarah. Nah, diantaranya diterima tobatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ibu, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Kemudian diselamatkannya siapa? Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Sehatnya Nabi Ayub dari penyakitnya. Kemudian dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Banyak kisah-kisah yang terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Makanya muliakan bulan Muharram. Udah siap? Udah siap? Pengen ngemuliain Muharram? Pengen ngemuliain bulan Muharram? Kalau pengen berarti udah ada hidayah. Insya Allah taufik datang. Ya, jadi duluan hidayah, duluan taufik. Duluan hidayah, duluan taufik. Hidayah dulu baru taufik. Cuman kadang-kadang kita ngomongnya taufik, hidayah. Padahal lebih dulu hidayah, baru taufik. Ibu mau ngaji ke sini, datang dulu apa pengen dulu? Di rumah pengen ngaji? Udah siap-siap kalau mau ngaji? Nah, berarti ada hidayah. Datang hidayah ke dalam hati kita, kemudian ringan kita untuk datang ke majlis taklim, namanya taufik, dibantu sama Allah. Insya Allah dengan keinginan kita memuliakan bulan Muharram, Allah mampukan kita, terutama puasa. Ya, puasanya tanggal berapa? 9, 10, 11. Tanggal berapa? 9, 10, 11 Muharram. Kalau nggak kuat, Tasu'a, Asyura, 9, 10, asal jangan hanya tanggal 10 Muharram. Ya, kata Nabi, kamu jangan menyerupai orang Yahudi. Karena orang Yahudi pun di Madinah saat itu mereka berpuasa. Nabi bertanya, mahadal yaum, hari apa ini? Mereka jawab, yaum hadza yaumus sholih. Hari ini adalah hari yang baik. Kenapa mereka bilang hari baik? Karena hari ini qad najallahu Musa. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan Firaun, warakal Firaun, dan Allah tenggelamkan Firaun. Jadi orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqu, kami lebih berhak untuk berpuasa. Makanya kita puasanya jangan hanya tanggal 10 Muharram, tapi dari mulai tanggal 9 Muharram, 10, bahkan tanggal 11. Insya Allah puasa mudah-mudahan dilaksanakan. Apalagi yang ibu-ibu punya kodok, puasa kodok di hari-hari sunat. Insya Allah sunatnya ke bawah, tapi niatnya tetap niat kodok. Ibu puasa Senin Kamis, niatnya puasa kodok. Insya Allah di hari Senin, hari mulia, di mana disetorkannya amal-amal kita, insya Allah terbawa sunnatnya. Amin. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan berkah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir ibu-ibu, sebelum ditutup dengan salam ibu, ya, sebelum kita muhasabah dan berdoa, saya ingin menyampaikan undangan. Insya Allah kalau ibu-ibu tidak ada halangan, sehat, tidak ada barengan, mudah-mudahan bisa hadir. Insya Allah Sabtu